Sudah cukup 3 tahun kita berdiam diri. Sudah cukup kita menahan terhadap penderitaan kenaikan upah yang tidak pernah diberikan. Tahun keempat Menteri Tenaga Kerja udah bilang upah nggak naik lagi. Di mana pikiran dan hatinya? Hanya satu kata. Apa saudara? Apa? Lawan. 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 Kawan-kawan, November penetapan upah minimum. Kalau upah kita tidak naik, maka 3 tahun buruh tertindas tidak naik upah, kawan-kawan sekalian. Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan, pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak, serta tindakan-tindakan lain yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Tidak kaum berturut-turut, cukup kaum buruh berdiam diri. Cukup kita berdiam diri ketika upah tidak naik. 3 tahun berturut-turut, kita bisa memahami upah tidak naik. Hari ini kita tidak akan diam. Hari ini kita tidak akan menghentikan suara kita. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Kita semua sepakat dan semua bangsa ini, bukan hanya ini aja. Jangan mau demo aja kerjanya apa. Tak main-main, tolak kenaikan harga BBM, buruh siapkan jadwal demo sebulan penuh. Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal menyampaikan kenaikan harga BBM subsidi akan menurunkan daya beli masyarakat bawah. Secara bersamaan, Menaker sudah menyampaikan bahwa kenaikan upah 2023 menggunakan PP nomor 36 yang notabene adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Itu artinya tidak akan ada lagi kenaikan upah. 3 isu itu merupakan satu kesatuan yang akan diperjuangkan kelas pekerja. Menurut Said, strategi yang akan dipakai Partai Buruh adalah melakukan aksi di daerah dengan titik aksi di kantor gubernur, bupati atau wali kota atau DPRD. Said menyampaikan pihaknya akan melakukan aksi bergelombang yang bergantian di setiap daerah selama September. Aksi dilakukan setiap hari kecuali Jumat, Sabtu, dan Minggu. Said kemudian mengungkap jadwal aksi di bulan September ini, yaitu 12 September aksi akan dilakukan di Balai Kota Jakarta. Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. 13 September, aksi akan dilakukan di kantor Gubernur Banten diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota. 14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten atau kota se-Jawa. 15 September, kasus Jawa Barat sebanyak 27 kabupaten atau kota akan melakukan aksi seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya. Tak puas kenaikan tarif ojol, driver se-Jabodetabek ancam demo. Kenaikan harga BBM mempengaruhi nasib para driver taksi online meski terdapat kenaikan tarif ojol untuk menyesuaikan dengan kebijakan kenaikan harga BBM, namun belum bisa memuaskan. Sebab kenaikan tarif ojek online belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM. Karena itu, para driver Taksel berencana menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Grab Indonesia dan Gojek Indonesia Senin 12 September 2022. Terdapat 2 hal yang akan menjadi tuntutan para driver Taksel. Menurut Sekjen Perkumpulan Armada Sewa Indonesia Wiwit Sudarsono, kenaikan tarif 8% terbilang kecil, sehingga para driver meminta aplikator memotong platform fee aplikator maksimal sebesar 15%. Para driver Taksel menyesalkan penyesuaian tarif ojol yang telah diumumkan pemerintah pada Rabu lalu mengecualikan kenaikan tarif aksi daring. Terlebih kenaikan sebesar 8% sangat jauh dari harapan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menjelaskan perhitungan jasa ojek online telah ditetapkan sejak tahun 2019, lalu keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 548 tahun 2020 soal besaran tarif jasa ojol dengan aplikasi yang kemudian diubah menjadi KP 564 tahun 2022.
Besaran kenaikan tarif ojol di Indonesia ini beragam berdasarkan sistem zonasi, yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Adapun tarif ojol yang baru ini meliputi kenaikan pada komponen biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, serta biaya jasa minimal per 4 km pertama. Zona 1, tarif batas bawah Rp1.850 per kilometer naik menjadi Rp2.000 per kilometer atau ada kenaikan 8%. Sementara untuk biaya batas atas, kenaikannya sebesar 8,7% dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, untuk zona 2, biaya batas bawah naik dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per kilometer atau naik 13%. Batas atas naik dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer atau naik 8%. Kemudian untuk zona 3, biaya batas bawah naik dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer atau naik 9%. Batas atas naik dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer atau naik 5,7%. Kembali menurut Wiwit, kenaikan tarif taksi online juga tak kalah mendesaknya dibandingkan tarif ojek online. Pasalnya, taksi online juga menjadi sarana transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan pada pekan lalu. Curiga sprei di kamar berantakan, wanita ini syok lihat rekaman CCTV. Suami dan ART berhubungan fisik. Tidak ada satupun orang yang ingin diselingkuhi oleh pasangannya. Namun sayangnya masalah ini sering kali tidak bisa dihindarkan baik oleh pasangan yang baru berpacaran atau sudah menikah. Jika mengetahui bahwa pasangan selingkuh, hampir tidak ada yang bisa menerimanya dan banyak orang bahkan langsung bercerai. Seperti yang baru saja dialami oleh wanita satu ini. Wanita ini awalnya curiga suaminya telah bermain di belakangnya. Setelah kecurigaan itu, wanita itu akhirnya diam-diam memasang CCTV di kamarnya. Dan benar saja, setelah CCTV itu dipasang, wanita itu syok bukan main. Suami yang dia cintai sepenuh hati rupanya telah selingkuh dengan ART di rumahnya. Dikutip akun @bunstetik 10 September 2022 yang mengunggah curhatan seorang istri, suami main belakang bersama wanita lain. Dalam unggahan tersebut, wanita tersebut bercerita bahwa kamarnya dipakai sang suami bersama wanita lain. Ia bercerita bahwa dirinya belum menikah sudah satu kantor dengan sang suami. Namun 3 bulan belakangan ini ia mencurigai gelagat sang suami yang dirasanya aneh. Wanita tersebut mengungkapkan bahwa sang suami setiap jam makan siang dia selalu izin keluar dengan alasan melaksanakan ibadah. Namun hal yang membuatnya curiga setiap pulang kerja kamarnya terlihat berantakan, dari mulai sprei yang rapi tiba-tiba kusut dan posisi bantal yang berubah. Sebelumnya, ia mengaku tak pernah mencurigai sang suami karena ia merasa bahwa suaminya memang taat ibadah. Setelah melihat tingkah suami yang bermain belakang dengan ART, wanita itu mengaku bingung akan melanjutkan rumah tangganya atau tidak, mengingat ia saat ini tengah mengandung anak pertamanya. Namun jika ia tetap bertahan, ia mengaku sudah merasa jijik teringat kejadian tersebut. Unggahan tersebut sontak dibanjiri beragam komentar warganet yang mendukung untuk lebih baik pisah dengan sang suami. Kesempatan dalam kesempitan adalah kalimat yang tepat untuk ulah 2 oknum polisi ini. Tak bisa dibayangkan karena tak kuat menahan nafsu birahi, 2 oknum polisi ini sengaja lakukan hubungan suami istri di tengah jam kerja. Parahnya lagi, 2 oknum polisi ini berbuat tak senonoh dalam kondisi terekam kamera CCTV di kantor. Siapa sangka rekaman CCTV itu kemudian dengan cepat menyebar ke jagat maya dan viral di media sosial. Melansir The Sun, Kompas.com, dan sosok atas perbuatan tak senonohnya itu, 2 oknum polisi di Meksiko itu akhirnya dipecat. Dalam rekaman CCTV yang beredar, awalnya nampak seorang polisi wanita mendekati koleganya dengan rok tersingkap. Saat keduanya tampak mengobrol hingga akhirnya sang polisi wanita mengamati keadaan sekitar kantor yang sepi. Setelah memastikan tidak ada yang melihat aksi mereka, kedua polisi ini memulai aksi tak senonoh. Kedua polisi ini tak sadar bahwa aksi mereka terekam oleh kamera CCTV kantor. Parahnya, video rekaman hubungan terlarang kedua polisi ini tersebar luas dan viral di media sosial. Atas kejadian itu, Sekretariat Keamanan Warga Negara mengeluarkan pernyataan bahwa aksi 2 petugas setengah jam kerja itu tak mewakili institusi mereka. Sampai detik ini masih jadi misteri bagaimana video tersebut bisa bocor dan viral di internet. Masih mengutip Kompas.com, gairah seks diketahui bisa melonjak walau tanpa pasangan. Munculnya gairah seks yang menolak membuat seseorang memiliki dorongan kuat untuk bercinta. Asisten Profesor Klinis di Departemen Obstetri dan Ginekologi New Legon, Olivia P. Mirik,
MD mengungkapkan beberapa alasan hal itu bisa terjadi. Gairah seks yang memuncak diantaranya dipengaruhi oleh perubahan hormon, fase pubertas, peningkatan aktivitas fisik, hingga pengalaman yang menyenangkan dari kegiatan seksual.